Halo teman-teman, saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Kita ketemu lagi dalam video baru ini. Ya, meskipun agak jarang-jarang saya karena ya kesibukan ya. Ya nggak terlalu sibuk, cuman ada pekerjaan lah. Jadi begini teman-teman, setelah kasus Intan Nurliana, sekarang kita tahu bahwa Malaysia itu memang benar-benar negara kere ya. Ya negara gembel. Nah ini ada saya lagi dapat video yang mempertegas lagi bahwa emang Malaysia itu negara gembel. Mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video ya. Video ini ya berisi penjelasan tentang pekerja kita di Malaysia. Selama ini kan kita selalu diributkan masalah pendatang haram, seolah-olah cuma kita yang bersalah dengan adanya pendatang haram di Malaysia. Pendatang haram itu pekerja ilegal ya. Jadi seolah-olah cuma kita yang salah. Nah, dengan video ini kita jadi tahu duduk perkara yang sebenarnya. Sekaligus juga memberi pencerahan kepada teman-teman TKI yang merasa dirinya berbahaya di sana, yang merasa dirinya hak-haknya tidak dipenuhi, dan yang merasa dirinya dilecehkan. Ya, oke, video ini saya ambilkan dari TikToknya Bang Riki ya. Nama TikToknya Cerita Riki. Nah, ini ada screenshotnya. Nah, kemudian ayo kita mulai. Kita kupas lagi sampai my friends paham. Secara haram itu maksudnya masuk tanpa izin, naik tongkang atau melalui jalan tikus. Terus mau bekerja tanpa permit, poinnya jangan masuk secara haram. Begini ya Bapak Ibu yang terhormat, majikan yang kere, tau kan kere? Majikan yang kere itu nggak mau ngeluarin duit. Ya. Karena majikan yang kere itu tahu kalau mau ambil pekerja resmi itu perlu duit. Ya, duit. PT itu beribu-ribu karena orang Indonesia itu mahal bukan murah. Oke, nah majikan-majikan yang kere atau miskin ini mereka nggak mau ngeluarin duit banyak, so mereka telepon lah, cariin korban-korban buat ditipu dengan janji-janji manis. Jahat sekali ya. Terbang majikan yang kere nggak mau beliin tiket, yang paling murah aja deh gitu ya. Itu penyebab mereka memilih jalur-jalur tongkang begini ya. Kalau Anda jejerin ya 100 orang ilegal, Anda tanya apakah mereka mau menjadi ilegal? Saya yakin tidak ada satupun yang jawab mau. Tidak ada gitu ya. Tapi untuk dapat pekerja yang legal itu harus melalui prosedur yang benar. Dan prosedur yang benar itu harus melalui PT penyalur tenaga kerja resmi. Dan untuk mendapatkan pekerja yang resmi itu perlu duit. Makanya serikat-serikat besar, majikan-majikan yang punya duit yang mampu. Nah, majikan-majikan yang nggak mampu, yang kerek-kerek begini tapi pengen punya pekerja asing, ya udah ngibul gitu, tipu gitu, dijanjiin ini kenyataannya dijanjiin gaji segini kenyataannya gaji pun dicicil, dijanjikan akan dibikin permit permit pun dipotong gaji. Ya udah kere banget lah majikan kayak gini ya gitu. Jadi begitu loh, paham? Makanya my friends, hindari majikan-majikan kere atau majikan-majikan yang kaya ya, hindari, karena di otak mereka hanya pengen untung dengan modal yang kalau bisa sedikit, kalau perlu gratis gitu. Udahlah, banyak juga tuh selebriti di sini atau pejabat di sini yang mate-nya semua nggak punya permit. Ayo, mau ngaku nggak? Gitu. Ketahuan ya. Dan saya tahu gitu. Nah, kenapa mereka memilih untuk mempekerjakan orang ilegal? Kenapa coba jawabannya? Kenapa? Murah. Nggak perlu bikin permit tiap tahun, yang penting punya koneksi. Gitu ya gak? Saya sering banget ketemu majikan yang pengen pembantu rumah ya. Ketika saya bilang pembantu rumah harus pakai agensi resmi, jawabannya apa? Aduh Pak, pakai agen mahal.
Ini fakta gitu. Mereka Mahal dia nggak bilang. punya duit gitu kan. Nggak punya duit tapi pengen punya pembantu rumah. Gitu permasalahan di sini tuh. Ketika dibilang oh pembantu rumah harus 15.000, mahal. Ya susah ya gitu. Kalau nggak mampu ya bekerjalah sendiri, jangan mempekerjakan orang lain. Tidak bisa Anda memaksakan kehendak pengen punya pekerja tapi nggak mau ikut aturan dan nggak mau bayar, nggak bisa, nggak mungkin, impossible ya. Jadi itu loh permasalahannya itu ya. Disuruh ke agensi dikasih agak 15.000 aja dia pingsan langsung, pingsan. Pingsan. Buat mereka itu mahal. Begitu ya. Terus mau yang murah gimana? Karena kita bukan orang murahan ya, jadi yang benar, tuh. benar. Kita kupas hadis, mantap, kupas lagi, Pak. My friends, keren. Ini fakta ya. Betul Pak, ini sudah dibagi kesempatan buat bikin permit untuk pekerjaannya yang kosongan, tapi sampai detik ini pun masih juga mereka nggak mau ngurusin. Ini fakta ya. Kerajaan Malaysia sudah sangat bagus banget memberikan program rekalibrasi kerja. Kendalanya apa di rekalibrasi kerja? Biaya yang harus dibayar oleh pihak majikan kepada immigration. Yang jadi korban lagi siapa? Pekerjanya yang disuruh bayar. Padahal aturannya jelas. Permit ditanggung oleh majikan. Kenyataannya gimana? Malah program ini dijadikan bisnis. Bisnis yang menjanjikan oleh para agen-agen yang notabene adalah warga negara dan juga oleh majikan-majikan dengan alasan males ngurusin permit, cari aja agen yang sudah bekerja sama kong kali kong dapat 50-50 dengan mereka. Jadi sebetulnya warga negara jahat asing benar ini, ya. mereka itu adalah pengganggu perekonomian atau lahan buat berbisnis ya. Aduh, what do you think? Kesimpulannya, orang-orang yang nggak tahu, mereka pasti nggak suka sama warga negara asing, ya, terutama yang Batak. Kayak Sopian itu. Orang-orang yang tahu, Sopian ini dengar Sopian. Dan bisnis mereka, my friend. Parahnya lagi nih ya, para majikan-majikan ini, mereka mempergunakan pekerja-pekerjanya sebagai lahan tambahan pemasukan di RTK ini. Wow. Gimana nggak jadi ladang tambahan, my friend? Biaya untuk program RTK sudah jelas. Komponnya berapa, pisahnya berapa, promimanya berapa. Tetapi mereka menyuruh pekerja-pekerjanya bayar 2-4 kali lipat dari harga yang sudah ditentukan. Kurang ajar ya. Luar biasa apa luar biadab ini? Kurang ajar, biadab. Bingung nggak? Ketika para majikan ini disuruh mengambil pekerja resmi dengan jalur yang resmi, mereka nggak mau karena biaya pekerja asing yang resmi itu mahal. Tetapi ketika dikasih option lain mengambil pekerja asing dari Pati untuk ikut program menjadi pekerja yang legal pun nggak mau bayar. Malah pekerjanya yang disuruh bayar, diperas abis-abisan, bahkan sekarang lagi diangkat kasus penipuan RTK. Bang Riki, kalau kerja nggak ada permit terus nggak dibayar sampai 6 bulan, kira-kira bisa diminta nggak gaji itu? Terima kasih. Waduh, Masya Allah, luar biasa zalim ya, majikan bukan zalim. jahat. Ajaran apa yang dia imani sehingga bisa sezalim ini? Yang pertama, my friends, gaji adalah hak dari pekerja, ya. Gaji adalah hak bagi pekerja. Tidak boleh majikan tidak membayar gaji ketika pekerja sudah bekerja untuk dia, memberikan keuntungan buat perusahaannya, keringatnya sudah berjatuhan untuk bekerja. Haram hukumnya. Ya, haram dari ya, benar. agama manapun tidak boleh majikan sezalim ini. Ngaku Kedua, Islam tapi permit biadab adalah ya. hak bagi pekerja dan kewajiban dari pihak majikan adalah menguruskan permit bagi pekerjanya. Ini zalimnya udah double bang. Double. Lantas apakah gajinya bisa diterima? Harus bang, harus diminta. Kalau enggak mau,
bilang sama majikannya mau diviralin sama cerita Ricky, namanya, keluarganya, alamatnya, dan bukti-buktinya. Apa harus begitu caranya? Atau mau dilaporin ke Jabatan Tenaga Kerja Malaysia dan ke kepolisian? Mereka ini orang-orang yang hebat dan orang-orang yang mau membantu orang-orang terzalimi seperti Anda. Jangan khawatir, Anda hidup di negara hukum yang bagus. Ketika Anda benar, Anda jangan takut, my friend. Kumpulkan bukti-bukti bahwa Anda memang bekerja dengan majikan tersebut. Kalau perlu ada saksinya, begitu ya. Kita berantas majikan-majikan yang seperti ini, my friend. Dan bagi teman-teman nih yang mau bekerja di luar negeri lah, tak kisah dimanapun ya, kalian harus banget paham aturan bekerja di negara tersebut dan masuk sesuai dengan prosedur agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi sama kalian. Karena ketika kalian tidak punya permit bekerja, kalian lemah di mata hukum ya. Kita biasakan untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Cari majikan yang benar, majikan yang mau mematuhi aturan negaranya sendiri dalam hal mengambil pekerja asing. Gimana mau lari ke kantor polisi, bang? Warga asing takut bang ke kantor polisi Malaysia, yang ada kita yang disalahkan. Lagi majikan nggak bodoh, dia udah tahan HP dan paspor. Yang saya tahu, kepolisian Malaysia itu mereka baik dan bagus sekali ya. Seperti tugasnya bahwa polisi itu harus membela kebenaran, berpihak kepada yang benar. Nah, kalian sebagai korban atau victim berhak meminta perlindungan kepada badan hukum ataupun juga kantor polisi. Ketika kalian benar, kalian jangan takut ya, begitu. Karena ada satu metode yang namanya investigasi. Mereka akan menginvestigasi, mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, untuk kemudian ditindaklanjuti. Begitu my friend. Jangan takut sama akal bulus majikan. Iya, jangan takut. Takutin aja. Yang ada, kalau majikan mempekerjakan party, dia akan kena pasal lain lagi. Begitu my friend. Menanggapi pertanyaan dari pihak my friends, bang, boleh nggak saya datang ke negara abang berniaga dan berkebun secara haram? Tentunya marah sama macam kami. Dengar nih, dengar. Anda lupa ya. Poin pertama, permit bekerja itu kewajiban siapa? Permit bekerja itu kewajiban dari pihak majikan mengurusi pekerjanya dengan memberikan permit kerja, mendaftarkan pekerjanya agar dapat bekerja secara sah di negara tersebut. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah pekerja bisa mengurus permit kerjanya sendiri di negara Anda? Coba ya, gitu. Nggak bisa. Tanya sama immigration, apakah bisa pekerjanya datang ke immigration, saya mau minta permit kerja? Nggak bisa. Terus nggak tugas bisa. siapa itu? Tugas siapa? Majikannya. Pertanyaan saya, majikannya warga negara apa? Sesimpel itu my friend, sesimpel itu. Ya, sesimpel itu loh. Saya lari pasal, saya dipukul. Ya, saya setuju banget. Tindakan yang paling tepat, paling cerdas ketika Anda merasa tidak aman berada di lingkungan dimanapun, maka kamu harus keluar dari lingkungan tersebut. Ini berlaku buat di pekerjaan juga. Ketika tidak ada kenyamanan dan juga resiko keselamatan atau badan kita tersakiti, sebaiknya Anda mengambil tindakan yang tepat, yaitu menyelamatkan diri. Menyelamatkan dirinya kemana? Bisa ke kantor polisi ataupun ke kedutaan, begitu ya. Dan ketika Anda benar, jangan takut. Karena kebenaran akan berada di pihak yang benar. Nah, menanggapi kasus ini, kenapa ada indikasi majikan menuduh? Ya biasalah ya, kalau orang nggak puas hati kan pasti harus buat drama gitu ya. Dan kenapa tidak buat report polis? Mungkin karena pekerjanya tidak dibuatkan permit.
membuat laporan polis kepada pekerja yang tidak dibuatkan permit oleh majikan, karena permit itu kewajiban dari pihak majikan, sama dengan apa? Bunuh diri. Karena majikan akan kena saman mempekerjakan pati. Good job. Oke. Nah, apa tindakan kita ketika kita difitnah melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan? Ya report balik dong, report polis balik dong. Makanya penting banget kita berlindung di tempat yang benar agar kita bisa mendapatkan perlindungan hukum. Gitu. Jadi majikan-majikan yang semena-mena bisa ditindak. Begitu my friend. Semoga aja yang benar yang selalu menjadi yang menang gitu ya. Oke teman-teman ya, begitu video dari Bang Ricky. Dia memberi pencerahan ya kepada kita semua, bukan hanya TKI kita yang ada di Malaysia, tapi kita semua bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk TKI kita, tenaga kerja kita yang ada di Malaysia, jangan pernah takut ya. Itu sudah saya kasih linknya Bang Ricky ya, lihat TikToknya. Jadi kalian bisa mendapat informasi lengkap di sana tentang bagaimana membela diri di negara orang. Jadi yang disebut-sebut pendatang haram tuh sama sekali bukan salah kita, bukan salah kita, 100% bukan salah kita. Karena yang berkewajiban mengurus permit adalah majikan ya. Jadi pekerja Indonesia jangan takut untuk melawan, jangan takut untuk melapor ke polisi. Saya dengar dari Bang Ricky, polisi mereka baik, saya percaya ya. Immigration mereka juga baik, saya percaya. Nah, jadi jangan takut untuk melapor ke polisi, karena jika Anda melapor ke polisi, yang kena nanti majikannya. Kenapa bisa ada pendatang haram dipekerjakan di perusahaan dia atau di rumah dia? Nah, jadi jangan takut untuk melapor ya. Ketika Anda dizolimi, udah buru-buru melarikan diri. Yang pertama ke kantor polisi, kalau enggak immigration, atau ke kedutaan. Kalau kebetulan yang dekat ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi dari video Bang Ricky ini kita tahu bahwa sebenarnya rakyat Malaysia itu miskin-miskin, kere-kere, gembel. Cuman mereka malas kerja. Miskin pun kepingin punya pembantu. Gembel pun kepingin masih punya, ada orang lain bekerja di rumahnya. Akhirnya apa? Mereka nggak kuat bayar, mereka memfitnah pendatang haram. Termasuk si Sopyan itu ustadz bajingan itu. Ustadz nggak ada ustadz-ustadznya ya si Sopyan itu. Kayak binatang, tahu nggak? Jadi pendatang haram Indonesia bukan salah pekerja itu, tapi salah majikannya ya, yang membuat mereka haram. Silahkan diputar lagi videonya Bang Ricky. Yang lengkap kan ada di video ini ya. Tapi kalau kepingin banyak cerita dari Bang Ricky, silahkan buka TikToknya dia. Anda juga bisa DM dia, bertanya apa yang Anda keluhkan. Aduh, saya kok benci sekali kalau negara saya dihina ya. Padahal bukan salah kita pendatang haram ini, sama sekali bukan salah negara Republik Indonesia, bukan salah rakyat Indonesia. Mereka miskin, males kerja, tapi kepingin punya pembantu, kepingin punya pekerja. Jadi siapa yang salah saudara-saudara? Bajingan emang ya. Oke, untuk sementara ini sekian dulu video kita. Silahkan Anda berikan komentar ya tentang video ini, apa yang ada dalam pikiran Anda. Kita bela negara kita. Jangan sampai ada orang menghina negara kita. Jangan sampai ada orang menzolimi rakyat kita. Mari kita berkomentar di kolom komentar. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton muka saya.
Sampai jumpa di lain video. Dadah.